Selamat bertemu kembali dan salam sejahtera penuh damai bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini didasarkan dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-18 sampai ayat yang ke-30. Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membacanya dengan seksama. Saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan ini, yakni dari pasal 7 ayat 23. Bunyinya demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nas kita hari ini mau bercerita kepada kita bagaimana Yohanes mengirimkan 2 orang utusannya untuk menanyakan kepada Yesus, apakah dialah Mesias yang dinantikan itu atau ada seseorang yang lain yang harus dinantikan. Dan Yesus memperlihatkan kepada murid-muridnya dan menegaskan kembali dengan kata-kata yang tegas tentang apa yang telah dia lakukan di antara orang banyak. Dan dia meminta kedua murid itu kembali kepada Yohanes Pembaptis dan mengatakannya kepada Yohanes apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar dari Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu Yesus mengatakan, berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dia berharap dengan utusan yang datang kepadanya ini, Yohanes tidak kecewa dengan apa yang sudah dia lakukan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dengan memegang prinsip kebenaran dalam pelayanannya. Hingga saat itu dia harus menderita, dia dipenjara oleh karena kebenaran yang dia sampaikan kepada Herodes. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes adalah orang yang tetap mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan. Dan dia yakin apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Karena setiap langkahnya selalu mengikuti Tuhan. Walaupun akhir hidupnya dia harus mati, dihukum bukan karena kesalahan, melainkan karena dia melakukan yang benar dan dia melaksanakan perintah Allah menjadi orang yang mengabarkan sesuatu yang benar. Hari ini firman Tuhan mengajak kita semua supaya jikalau kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan, jangan suatu saat dalam perjalanan kehidupan kita membuat penolakan-penolakan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Penolakan itu bisa terjadi karena kita tidak menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menyakiti sesama, tetapi kita tetap menyakiti sesama. Itu berarti kita menolak panggilan Tuhan dalam diri kita. Kita tidak sungguh-sungguh mengikut Dia.
apabila Tuhan memohon kita untuk berkata jujur, tetapi kita tidak mengatakan kejujuran, kita juga menolak Tuhan. Panggilan kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus mensyaratkan kita untuk menyangkal diri kita, menjauhkan segala keinginan kita, mengedepankan perintah Allah dalam hidup kita, sehingga tidak lagi terjadi penolakan terhadap firman Tuhan, yang sama dengan berarti kita menolak Dia dalam hidup kita. Inilah yang membedakan antara orang yang berbahagia di hadapan Tuhan dengan orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Berbahagia di dalam Tuhan adalah kebahagiaan dengan mengambil resiko dan konsekuensi menjadi seorang Kristen. Tetapi kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan hanya untuk kepuasan diri sendiri, melakukan apa yang dianggap benar dan baik bagi diri sendiri, walaupun belum tentu benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita harus menentukan sendiri arah hidup kita. Pikirkan, putuskan kembali. Percaya kalau kita memutuskan untuk berjalan bersama dengan Yesus, berjalanlah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami yang di surga, kami berterima kasih atas anugerah-Mu, atas firman-Mu yang kembali mengajarkan kami semua untuk membuat keputusan penting dalam hidup kami ketika mengikuti Engkau. Dan Engkau kemudian juga mengingatkan kami jikalau kami sungguh-sungguh mengikut Engkau, maka kami harus mau hidup seturut dengan firman-Mu, menanggung salib dan konsekuensi kami meyakini Engkau dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa kebahagiaan kami bersama-sama dengan Tuhan adalah kebahagiaan ketika kami menerima Tuhan dalam hidup kami. Engkau persiapkan hati dan pikiran kami menyambut perayaan Natal sepanjang bulan Desember ini. Biarlah hati kami bersih, lurus, dan kami senantiasa diberkati. Beri kami kekuatan dan kesehatan. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati semua pekerjaan, usaha, dan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir dalam pikiran kami, dan hikmat-Mu memimpin pikiran kami, agar kami senantiasa berjalan teguh dalam Tuhan. Oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.